Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan kami di channel yang membanggakan, channel dari Lazismu Jawa Timur atau Lazismu Channel, yang pada kesempatan kali ini kita kembali berjumpa dalam rangkaian dialog santai tapi serius yang bermanfaat. Dan alhamdulillah bersama kita sudah hadir seorang dokter gaul, kami memanggilnya Dokcat atau nama lengkapnya Ustadz Dr. Catur Priambodo MKes. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Seperti kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana, ada perkembangan atau ada perbedaan dengan yang kemarin? Ya, alhamdulillah masih disapa oleh hujan, jadi rasa panasnya mungkin nggak terlalu ya. Baik, Insyaallah biasa ini ya. Semoga kita terus bersemangat ya Dok. Insyaallah. Baik Dok, kali ini kita akan bertema atau membawakan tema tentang istighfar dan kesehatan. Insyaallah ya. Apa ini korelasinya Dok? Istighfar dan kesehatan ini Dok? Iya, jadi para pemirsa yang dirahmati Allah, bulan Ramadan ini kita ketahui bulan penuh ampunan ya, bulan yang dimana Allah akan memberi banyak pengampunan. Sementara dari sisi manusianya, dari sisi orang yang berpuasa itu harus memperbanyak istighfar memang. Lalu kenapa kok harus beristighfar itu? Ternyata para pemirsa yang dirahmati Allah, istighfar itu korelasinya dengan kesehatan sangat dekat. Dan ternyata istighfar itu menyehatkan. Oh ya? Ini yang tidak banyak dibahas oleh orang, bahwa ternyata istighfar itu menyehatkan. Istighfar itu proses menyehatkannya itu hubungannya dengan sistem pernafasan ternyata. Oh ya? Dengan sistem pernafasan tubuh kita. Iya. Ya. Jadi ada penelitian yang dilakukan oleh Dr. Aisyah Dahlan, itu yang meneliti tentang korelasi antara istighfar itu dengan kesehatan. Oh iya. Dan hasilnya luar biasa memang. Teknisnya bagaimana itu? Iya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pemirsa Lazismu Channel, bahwa orang-orang yang beristighfar itu ternyata mampu untuk mengeluarkan racun-racun pernafasan, dalam hal ini karbon dioksida, pada saat seseorang itu melakukan ucapan, melafazkan ucapan astaghfirullahaladzim. Jadi penelitian itu lengkap. Pelafazannya itu bukan astaghfirullah saja, tapi astaghfirullahaladzim. Jadi lengkap ya. Jadi semacam yang satu meminta ampun, yang kemudian berikutnya mengagungkan Allah. Jadi mohon ampun kepada Allah, kemudian sembari mengagungkan Allah. Nah, yang menarik itu ternyata pada saat seseorang itu beristighfar, beristighfar itu ya, sistem yang terjadi terkait dengan pertukaran oksigen dan karbon dioksida saat kita bernafas itu menjadi berbalik. Gitu. Jadi normatif orang bernafas itu menghirup udara, mengeluarkan udara, apa nama? Mengeluarkan apa? Oksigen. Yang dihirup oksigen, yang dikeluarkan adalah karbon dioksida, CO2, karbon dioksida. Ya, jadi menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Secara normatif, kalau menghirupnya itu 3 liter, maka yang dikeluarkan karbon dioksidanya juga 3 liter. Baik. Nah, jadi normatif itu 3 liter, keluar 3 liter, masih 3 liter, keluar 3 liter. Baik. Tetapi hebatnya, dari penelitiannya Dr. Aisyah Dahlan itu, pada saat seseorang itu selesai melafadzkan istighfar, astaghfirullahaladzim, itu ternyata karbon dioksidanya dikeluarkan dulu. Normatif itu kan masuk oksigen, baru keluar karbon dioksida. Kalau penelitian beliau, pada saat seseorang selesai melantunkan istighfar itu, karbon dioksidanya keluar dulu. Kalau karbon dioksidanya keluar dulu, misalkan tadi 3 keluar 3. Kalau ternyata yang keluar karbon dioksidanya dulu, dalam logika sederhana yang masuk berapa? Tadi 3 keluar 3. Keluar 3 ya. Ini keluar dulu. Oh, keluar dulu. 3-nya ini keluar dulu. Berarti yang masuk berapa? 3. 3 kali 2. Ya. Oksigennya kan, ruangannya kan menjadi kosong. Iya. Yang semula oksigen, terus karbon dioksida keluar, begitu karbon dioksida keluar, ruangannya kan kosong dulu. Nah, pada saat kosong inilah ternyata penelitian beliau, oksigen yang dihirup itu menjadi jauh lebih banyak. Oh, gitu ya Dok ya. Jadi penelitian beliau yang mestinya keluar 3 masuk 3 itu enggak, masuknya menjadi 5 liter.
hampir 2 kali lipat dari oksigen yang normatif masuk. Terus korelasinya apa setelah yang masuk lebih banyak itu? Ternyata setelah oksigennya masuk di dalam tubuh kita itu, nyampe lah ke proses yang ada di paru-paru itu. Jadi paru-paru itu ada percabangan pertama bronkus, percabangan kedua bronchiolus, percabangan ketiga alveolus. Pertukaran udara itu terjadi di alveolus ini. Jadi karbon dioksidanya dikeluarkan, oksigennya dimasukkan, terjadinya di alveolus ini. Nah, ternyata apa efek yang timbul setelah oksigen kadarnya hampir 2 kali lipat tadi itu? Teman-teman dirahmati Allah, Pak Rais juga. Kalau masih ingat pelajaran dulu waktu PAUD mungkin ya? SD atau PAUD. Nah, waktu SD atau PAUD, bagian terkecil dari tubuh kita itu apa namanya? Bagian terkecil tubuh kita itu namanya sel. Oh ya. Nah, bagian terkecil begitu namanya sel. Ya, sel itu ya, itu pelajaran di SMA itu ya. Biologi. Jadi sel itu, kalau sel itu sejenis, jadi gerombolan sel sejenis itu nanti membentuk jaringan. Jaringan-jaringan yang kemudian berbagai macam jaringan itu membentuk organ. Organ itu ngumpul menjadi sistem organ. Sistem organ ngumpul menjadi tubuh kita ini. Nah, ibaratnya gini, sel lambung. Sel lambung ngumpul yang sejenis jadi mukosa lambung. Yang satunya lagi sejenis jadi otot lambung. Yang satunya sejenis lagi jadi sistem perdarahan lambung. Kemudian masing-masing jaringan ini itu ketemu jadilah lambung. Lambung ini ketemu dengan esophagus, ketemu dengan duodenum, ketemu dengan usus dan seterusnya menjadi sistem organ pencernaan. Organ pencernaan ketemu dengan organ pernafasan, ketemu dengan organ peredaran darah, ketemu dengan organ apapun itu, sistem organ apapun itu jadilah tubuh kita ini. Nah, ternyata sakit kita itu apapun nama sakitnya, apapun jenis penyakitnya, yang bermasalah itu ternyata adalah bagian terkecilnya, selnya. Penyakit apapun itu yang bermasalah adalah selnya. Lalu penyebab dari sakitnya sel ini apa? Sel ini sakit sebagian besar dikarenakan kekurangan oksigen. Karena infeksi kekurangan oksigen, karena ada tumor kekurangan oksigen, karena gangguan metabolisme kekurangan oksigen. Prinsipnya selnya ini kekurangan oksigen, maka timbul berbagai macam penyakit. Nah, dengan istighfar tadi, kan oksigen yang dihirup menjadi hampir 2 kali lipatnya. Pada saat kemudian dihirup menjadi 2 kali lipatnya itu diteruskanlah ke seluruh tubuh kita. Nyampe lah ke sel-sel tadi itu. Sel-sel yang tadi kekurangan oksigen, lambat laun dengan istighfar yang dibaca, yang tulus ikhlas mengharapkan ampunan dari Allah, lambat laun kebutuhan oksigennya nanti terpenuhi. Dan itu tidak bisa dalam satu tempo, satu waktu. Misalkan sekarang saya akan baca istighfar 10.000 kali misalkan ya. Baca istighfar terus, kadar oksigennya tinggi terus, tidak bisa seperti itu. Harus konstan. Harus istiqomah. Harus berkelanjutan. Maka di Al-Quran itu dikatakan di Al-Anfal ayat 33, wa ma kanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Intinya tidak akan Allah itu mengazab seseorang, mengazab mereka itu selama mereka itu beristighfar, selama mereka itu meminta ampun kepada Allah. Nah, korelasinya memang dengan kesehatan sebegitu hebatnya itu. Maka dalam konteks beristighfar, meminta ampun kepada Allah itu harus istiqomah. Jadi harus rutin dilakukan tiap hari. Sekurang-kurangnya sholat 5 waktu ya dok ya? Nah, sekurangnya pada saat kemudian sholat 5 waktu. Maka itu juga menjawab kenapa begitu selesai seseorang itu menjalankan sholatnya, yang pertama kali diucapkan adalah kalimat istighfar. Astaghfirullahaladzim. Bisa karena apakah sholatku ini diterima atau tidak, tetapi ternyata korelasi medisnya orang-orang yang selalu beristighfar seperti itu akan Allah
Allah sehatkan melalui mekanisme oksigenasi, karena orang yang beristighfar itu mengeluarkan karbon dioksida terlebih dahulu, sehingga oksigen yang masuk menjadi hampir 2 kali lipatnya. Gitu ya dok ya, luar biasa, subhanallah. Gitu. Baik dok. Tapi ini dok, kemudian ini dok, saya pernah mendengar ucapan sejumlah ustadz begitu dok. Rasulullah itu kan maksum dok, ya, diampuni dosanya, sudah dijamin surga lah kira-kira begitu. Bahasa Surabaya, wis dijamin surga. Lah apa angel-angel maneh? Rasulullah kok masih masih rutin melafalkan istighfar itu dok. Betul. Bahkan jumlahnya berapa itu dok? Sampai 70 sampai 100 ya. Dok, ya. Penjelasannya gimana dok? Ya itu jadi salah satu kunci ya, salah satu kunci kenapa Rasulullah itu kesehatannya begitu optimal. Rasulullah itu dalam usia beliau 63 tahun, sakitnya cuma 3 kali beliau itu. Masya Allah. Pada saat menerima wahyu pertama kali, yang gerges meriang itu dalam konteks sekarang, terus pada saat menjelang beliau wafat. Dan ada satu hadis sahih yang meriwayatkan bahwa beliau juga pernah diracun oleh wanita Yahudi yang menyajikan makanan ke beliau. Sakitnya 3 kali Rasulullah itu, 63 tahun usianya. Ternyata salah satu kunci kesuksesan beliau disehatkan oleh Allah itu karena walaupun beliau maksum, terbebas dari kesalahan dan kemudian dijamin masuk surga, beliau tetap beristighfar. Ada riwayat yang mengatakan 70 kali, ada yang mengatakan 100 kali. Lalu pertanyaan sederhananya, kenapa Rasulullah harus beristighfar seperti itu? Analisis medisnya, karena Rasulullah beristighfar itulah yang menyebabkan kesehatan beliau optimal. Prosesnya seperti yang tadi itu. Dan sekali lagi, istighfar itu butuh keistiqomahan. Maka Rasulullah menuntunkan 70 sampai 100 kali dalam satu hari. Bayangkan, istighfar yang 70 sampai 100 kali itu tiap hari kita lakukan, maka kebutuhan oksigen itu menjadi terpenuhi. Sel-sel yang tadi ada masalah dengan apapun dikarenakan kekurangan oksigen, lambat laun akan tersembuhkan. Catatannya ini, lambat laun akan tersembuhkan. Dalam bahasa Surabayanya tidak bisa sak-dek sak-nyet. Hari ini istighfar 1000 kali, 2000 kali, besok enggak. Nah, harus istiqomah seperti yang dituntunkan Rasulullah. Jadi benar bahwa Rasulullah itu salah satu kunci yang menyebabkan beliau sehat adalah memperbanyak istighfar. Masya Allah. Berarti bisa disebut istighfar itu terapi kesehatan ya dok? Betul, menjadi salah satu terapi untuk kesehatan seseorang. Baik. Terima kasih dok. Baik, pemirsa sekalian, luar biasa penjelasan dari Dokter Catur. Ya, sama-sama kita dengarkan tadi ternyata sangat bermanfaat bagi kita, sehingga kemudian mari bagi saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, Anda ingin sehat, lakukanlah istighfar. Istighfar yang secara berkelanjutan. Tidak boleh spontanitas, tidak boleh sepotong-sepotong, tetapi harus berkelanjutan. Sekurang-kurangnya, kata beliau tadi, bahwa sekurang-kurangnya adalah 5 kali dalam sehari semalam setelah sholat wajib ya dok ya. Iya, tapi seperti Rasulullah tadi 70 sampai 100 kali jumlahnya, jumlahnya itu tinggal diatur waktunya nanti 100 kali. Baiklah, kalau 100 dibagi 5 berarti kan 20 kali setiap sholat. Itu minimal. Jika Anda ingin lebih sehat, maka perbanyak istighfar. Kata Ustadz, fastaghfiru rabbakum fa innahu kana ghafara. Istighfarlah, mohon ampunlah kepada Allah, maka sesungguhnya Allah akan mengampuni atas dosa-dosa yang engkau lakukan. Kita beristighfar, kita akan mendapatkan kesehatan sekaligus mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali demikian yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dok, terima kasih dok kesempatannya. Semoga kita bisa berdiskusi lagi, berdialog lagi berkaitan dengan banyak hal, terutama dengan relasi ibadah dengan kesehatan kita semua. Baik, sekali lagi saya mengingatkan kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, itu menyehatkan. Artinya mari kita kuatkan zakat kita, karena zakat kuatkan Indonesia. Artinya ketika zakat kita tunaikan dengan baik, maka akan menguatkan seluruh kemampuan bangsa Indonesia. Selain itu, kami meminta kepada seluruh Anda dimanapun berada, mari kita luangkan, mari kita salurkan
zakat kita, sebagian harta kita sebanyak 2,5% atas hasil kerja kita, baik zakat profesi maupun zakat mal, melalui lazismu dimanapun Anda berada. Baik, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi Dok, kita teriakkan zakat zakat kuatkan Indonesia. Baik Dok, 1, 2, 3. Zakat kuatkan Indonesia. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.